Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Cahyo Ismayanto, calon guru penggerak dari Kabupaten Kediri Angkatan 7. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya yang ada di modul 1.4 berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Salam bahagia, salam ibu dan bapak guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan, Bapak Teguh Supriyadi sebagai fasilitator saya dan Ibu Mistiah sebagai pengajar praktik. Selanjutnya ada rancangan tindakan untuk aksi nyata saya, penyebaran pemahaman budaya positif. Ibu dan Bapak guru hebat, berikutnya ada latar belakang, yaitu 1. Terkadang masih banyaknya pemahaman yang kurang tepat dari guru mengenai posisi kontrol. Yang kedua, penanganan sebuah kasus baik dalam kelas maupun sekolah. Ibu dan Bapak guru hebat, sebelum melakukan aksi nyata penyebaran pemahaman dan pengalaman, yang pertama adalah saya berkonsultasi dan meminta izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Berikutnya ada pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Terima kasih anak-anak ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nanti berdoanya di dalam hati ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini ya, sebelum mengawali pembelajaran, Pak Ari mau tanya dulu, adakah dari kalian yang tidak masuk hari ini? Ya. Oke, hari ini Pak Ari akan menerangkan yaitu tentang budaya positif. Ya, ada budaya positif. Siapa yang tahu budaya positif itu apa? Nah, budaya positif. Siapa yang tahu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Ya, jadi budaya positif tidak dapat diciptakan secara instan. Ya, untuk mewujudkan budaya positif itu ada keyakinan kelas. Ya, ini terbawa. Untuk mewujudkan budaya itu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah berisi tentang beberapa peraturan untuk membantu para guru dan peserta didik untuk bekerja sama mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang efektif untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Ayo, ada, ya. Pak Ari terangkan, profil pelajar Pancasila itu dihafalkan itu biasanya yang paling mudah dengan lagu.
cuma melafalkan profil pelajar Pancasila 1 itu biasanya kurang begitu mudah untuk menghafalkan. Jadi yang pertama adalah diberi contoh parilah dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa? Yuk, bareng-bareng yuk sekarang yuk. Sambil tepuk-tepuk juga boleh. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu namanya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada keyakinan. Dan keyakinan adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi nanti langkah awal kita untuk mewujudkan budaya positif adalah membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas nanti konsepnya nanti Pak Ari beri 1, masing-masing kelompok nanti dibagi 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok diberi 1 pohon kesepakatan kelas. Contoh pohonnya seperti ini. Ini nanti ada gambar pohon, ya, namanya pohon kesepakatan kelas. Nanti sama Pak Ari diberi kertas tempel 1 anak 1, boleh 2, boleh 3, ya. Nanti masing-masing anak menulis di kertas tempel ini tentang kesepakatan kelas untuk mewujudkan budaya positif. Pak Ari beri contoh budaya positif apa sih? Misalnya gini, sampean. Oh, aku pengen gawe budaya positif tentang aneh. Ditulis di sini mengerjakan tugas tepat waktu. 1, ya. Terus nanti boleh, oh aku punya ide lagi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu boleh, ya. 1 kelompok diusahakan tidak boleh sama kesepakatan kelasnya. Misalkan misalkan Afifah sama Bilqis. Afifah menulis kesepakatan kelas tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Nah, Bilqis harus lain, misalkan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Jadi ini 1 kelompok. Nah, nanti kursinya dibalik sini, ini jadi 1 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Terus nanti setelah ditulis di sini, ya, kertasnya ditempel di pohon kesepakatan kelas. Jadi nanti ditempel di sini, ditata, ya, biar dibentuk kesepakatan kelas. Terus Pak, pohonnya boleh dihias, boleh. Misalkan anak-anak menambahkan di sini gambar burung, atau Pak dahannya ditambah ya, boleh. Nanti dahannya ditambah juga, Bu. Nanti menulisnya di kertas tempel ini ditulis pakai pulpen. Apa? Ya. Nanti setiap anak 1 kelompok diusahakan jangan sama. Misalkan
Pak, saya punya ide lebih dari satu. Boleh, nanti kertasnya ditambah sama hari. Ya, jadi masing-masing kelompok ada berapa nih? 4, 4, 8. 4, 4, 8. Oke, ini 5, 9. Ini 8. Ini 9. Ya. Jadi nanti setiap kelompok diberi kertas tempel, ditulis, nanti terus ditempel di kertas ini. Kalau sudah selesai, nanti ditempel di papan. Sudah? Ya, sekarang perwakilan satu kelompok maju ke depan membawa hasil karyanya kelompok masing-masing. Bahwa perwakilan satu orang saja maju ke depan membawa bukti karyanya. Kelompok satu, saya sebentar, menjaga lingkungan sekolah. Kesepakatan kelasnya menjaga lingkungan sekolah, memakai seragam lengkap. Berikutnya mengumpulkan tugas tepat waktu, piket sesuai jadwal, dan datang tepat waktu, dan masih banyak lain. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua. Sekarang kelompok tiga. Membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, membawa buku sesuai jadwal, izin jika tidak masuk sekolah, pergantian ketua kelas setiap 1 bulan, dan masih banyak lagi. Tepuk tangan kelompok. Semuanya sudah baik dan bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi kalau sudah ada kesepakatan kelas seperti ini, ya berarti kita harus berusaha mewujudkannya. Ya, berarti nanti anak-anak kalau misalkan di sini kesepakatannya ada datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, berarti kita harus berusaha untuk mewujudkan kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut. Bisa ya? Ya, siap untuk mewujudkan kesepakatan kelas? Ya, lebih keras lagi, siap? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Nanti hasil karyanya bisa ditempel di dinding untuk hiasan, ya. Ya, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, ya, yang terakhir kita berdiri dulu, kita ice breaking lagi sebelum beristirahat. Yuk, tadi, ya, kayak tadi. Ya, sebelumnya kita bernyanyi tentang pro
profil pelajar Pancasila ya. Yo, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia kebinekaan global berkembang mandiri. Yo, mana semangatmu? Mana senyumanmu? Weka, sekian dari Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dokumen pembuatan keyakinan kelas. Tidak. Sekarang sudah menunjukkan pukul 7. Bapak perhatikan, kamu hari ini datang terlambat nak, dan juga tidak memakai dasi dan topi. Padahal hari ini hari Senin, waktunya upacara. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang tidak ada manusia yang sempurna nak. Semua juga pernah merasakan lupa. Ya Pak, maaf. Ya udah, sekarang ikut Pak Ari ke kantor dulu untuk mencarikan solusi atas permasalahan ini. Yuk, ke kantor dulu. Ya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini nak? Pasti kamu punya alasan bukan? Ya Pak, karena saya kemarin malam diajak orang tua menjenguk kakek dan bangun tidur saya kesiangan. Akhirnya saya terlambat sampai sekolah serta lupa tidak memakai dasi dan topi. Oh begitu, Hilda. Apakah kamu masih ingat nak tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama kemarin? Iya Pak, masih ingat. Kalau masih ingat, apa saja nak kesepakatan itu? Datang tepat waktu, memakai atribut lengkap dasi dan topi, berdoa sebelum belajar, dan membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali nak, kalau kamu masih ingat kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama kemarin. Terus, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan kamu ini? Saya akan menyiapkan surat keterangan lengkap dengan atribut pada saat malam harinya, Pak. Jadi besok paginya tinggal memakai. Hilda, pastinya kamu ingin menjadi orang yang sukses kan nak? Iya, Pak. Saya ingin menjadi orang yang sukses. Baiklah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan kamu mengulangi lagi perbuatan tadi ya nak. Iya, Pak. Saya tidak akan mengulanginya. Ya sudah, kalau begitu silakan masuk ke kelas nak. Iya, Pak. Terima kasih atas nasihatnya. Ya, masuk kelas dulu. Nama saya Bilda, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kami, yaitu 1. Datang terlambat. 2. Tidak memakai dasi dan topi. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Pak Ari. Saya ditanya alasan kenapa saya tidak memakai atribut lengkap dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Ari sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Ari lakukan ini adalah demi kebaikan dan masa depan saya. Terima kasih Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negara 1 Bapak Sudaryanto, yang saya hormati pada Bapak, Ibu Guru, pengajar, pengasuh SD Negara 1. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di siang hari ini yang penuh dengan nikmat kita bisa dipertemukan di sesi yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SD Negara 1 ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita mengharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu dan Bapak Guru hebat SD Negara 1, izinkan saya memperkenalkan diri meskipun kita sehari-hari bertemu bertatap muka. Nama saya Ari Cahyo Ismayanto, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Slogan guru penggerak Bapak Ibu, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Sebelum mengawali materi ini lebih lanjut tentang berbagi pemahaman dan pengalaman, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dalam kegiatan ini nanti bisa bermanfaat pada diri saya khususnya dan bermanfaat pada rekan-rekan pada umumnya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, silakan. Selesai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang pertama, selamat datang para guru hebat, salam dan bahagia. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SDN Negara 1 ini. Jadi Ibu dan Bapak Guru, kita nanti berbagi pemahaman, berbagi pengalaman tentang apa yang kita lakukan sehari-hari mendidik anak-anak. Saya tahu Bapak Ibu bahwa pepatah dulu mengatakan itu memang benar. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka dari itu Bapak Ibu guru yang senior yang hadir pada siang hari ini, alangkah baiknya pengalaman panjenengan yang sudah lama mendidik anak, yang mungkin anak yang sudah Anda didik lulus, ada yang sudah menjadi polisi, menjadi dokter, dan lain sebagainya. Kita kolaborasikan dengan apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat di calon guru penggerak ini, agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi untuk mendidik anak-anak. Pengantar ini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, semboyannya itu yang bisa saya kenal, ing ngarsa sung tulodo, bahasa Indonesia itu di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ibu dan Bapak guru hebat, sebagai penghargaan dari masyarakat kepada Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu semboyannya dijadikan sebagai semboyan yang dituliskan atau dipakai anak sehari-hari, yaitu tentang tutwuri handayani. Biasanya ada di dasi anak, di topi atau di logo-logo lain, itu tutwuri handayani. Kita bahas sejak dulu dengan sosok Brodo di depan memberi teladan. Jadi kita sebagai guru, yaitu guru adalah dari bahasa digugu dan ditiru. Jadi kita harus menjadi teladan bagi anak.
Apa yang kita kerjakan itu mesti anak mencontoh. Jadi kita harus mewanti-wanti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari di sekolah maupun di rumah, dan kehidupan sehari-hari harus mencerminkan kebaikan agar diteladani oleh anak-anak. Madya mangun karso, di tengah membangun semangat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di tengah membangun semangat ini yang perlu digaris bawahi Bapak Ibu, yaitu tentang semangat. Menurut teorinya, semangat ini tidak bisa diajarkan Bapak Ibu. Semangat ini hanya bisa ditularkan. Jadi kalau kita misalkan anak, ayo semangat, kita kerjakan, misalkan kerja bakti harus bersemangat, senam pagi harus bersemangat. Kalau kita tidak menularkan semangat kepada anak-anak, jadi ini impossible. Semangat ini hanya bisa ditularkan, tidak bisa diajarkan. Teori tentang semangat itu bagaimana? Teori tentang semangat itu hanya bisa ditularkan. Yang ketiga, tentu Duri Handayani diberikan memberikan dorongan. Jadi kita harus mendorong, mendukung apa yang ada potensi anak, kita mengarahkan agar kedepannya lebih baik. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun anak diberi kebebasan, namun sebagai pendidik, sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, Bapak Pendidikan Indonesia, kita mendidik anak itu harus menuntut. Selama ini kita mendidik anak itu dengan menuntun atau menuntut. Itu suatu pertanyaan. Kita mendidik anak hari ini adalah sebagai menuntun atau menuntut. Misalkan hari ini, hari ini tema 1 subtema 1 dikerjakan sekian sampai sekian, harus selesai dalam pertemuan ketiga dan keempat. Nah, itu menurut Bapak Ibu, misalkan ada target seperti itu menuntun atau menuntut? Menuntun, ya. Jadi kita sebagai ibu dan bapak guru mendidik anak itu adalah sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam menuntun anak diberi tugasan, namun sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar dalam anak membahayakan dirinya. Jadi kita sebagai pamong menuntun anak agar tidak kehilangan, misalkan anak kurang begini kita tuntut agar berjalan lurus seperti apa yang diinginkan. Nah, ini sebelum menginjak materi inti yaitu tentang budaya positif di sekolah, ini ada tips yaitu cobalah buka. Mungkin saya minta bantuan kepada 2 orang ibu-ibu, terutama biasanya ibu-ibu ini boleh gadah nopo-nopo itu ditekap. Ke depan saya minta tolong ibu-ibu. Jadi nanti cobalah buka. Teknis permainannya, nanti ada kertas, di sini ditulis apa yang menjadi sesuatu yang paling sangat dan sangat berharga pada diri jenengan. Ditulis di kertas, dipegang. Nanti rekan-rekan yang lain saya beri waktu
30 detik dengan merayu, membujuk, menipu boleh, ya. Dengan kekerasan dalam tanda kutip hanya dengan perkataan, tidak boleh dengan perbuatan, ya. Ini maksud kekerasan itu dengan skenario nya, kekerasan itu nanti dicoba membuka jajak di UMN apa orang, gitu. Nanti minta tolong yang maju ke depan Bu Endang dan Bu Fitri, monggo. Niki kertasnya, nih. Pokoknya ngasih betul, kalau betul ngasih gantian mawon. Ditulis apa yang paling dan sangat berharga di jenengan, tidak boleh diberitahukan ke rekan yang lain. Jadi dipegang, nanti teman yang lain, ya, mungkin maju, dirayu, piye angker iso dibuka, nah, iso diwene ora, gitu. Tulis apa yang paling, terus dipegang atau digenggam. Nanti rekan yang lain berusaha untuk mencoba. Kalau sudah selesai, mohon izin untuk maju ke depan Bu Endang dan Bu Fitri. Nah, menghadap ke sebelah beri barat, beri Bu, oke, di sotek saya masuk. Nah, ini Bu Fitri sebelah Bu Endang. Oke, Bu Endang masih beri. Nah, oke. Makin teknis permainannya, saya beri waktu 30 detik mulai merayu, gitu. Nanti tekan-tekan 1, 2, 3 yang depan merayu Bu Endang, 1, 2, 3 yang belakang merayu Bu Fitri. Coba Bu, makin sing digenggam niki dibuka, diberikan atau tetap digenggam, karena ini sesuatu yang sangat berharga. Ini nanti berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang teori kontrol. Dimulai, monggo baris bawah Bu. Pak No, Pak Niksan segera maju, Pak Bima langsung 3-3 di depannya Bu Endang, okay. Pak Eka, Pak Mufti, dan Bu Fahmi di sebelah sini. Pakai teknis 30 detik pertama, berarti ini Pak Bima, Pak Eka maju 3, oh Pak Mufti dulu. Nanti maju ke Bu Endang, Pak Bima ke Bu Endang, Pak Mufti ke Bu Fitri. Boleh dirayu, tapi tidak boleh dipegang, Pak. Ya. Ada teknisnya, yaitu dengan merayu, membujuk, menipu dengan kekerasan atau merampas, tapi tidak boleh dipegang. Ya. Jangan mengelitik, tidak boleh dilitik. Nah. Yang pertama, persiapan nanti maju, waktunya 30 detik mulai dari sekarang. Bu, satu. Dirayu, bawa ibu, dibujuk, nah, dibaratkan, engkau tak ijoli emas, engkau tak ijoli kalung. Empat, 3, 2, 1, cukup. Ayo, ganti, gagal ya? Nah, saya gagal, silahkan duduk. Ayo, ini yang berhasil berarti hebat mungkin. Niki kondisional Bapak Ibu, kalau Anda pengen menggenggam ya digenggam, pengen diwekne ya diwekne. Tapi nanti harus ada alasan di akhir kenapa Anda memberikan dan kenapa Anda menggenggam. Berikutnya, mulai monggo Bu Fahmi dan Mak Eka. Itu sesuatu yang sangat dan sangat berharga untuk jenengan. Ya, ayo, boleh. Mas Eka kalian jawabkan.
enggak, itu sesuatu yang sangat. Oke, masih 10 detik. Monggo, Fahmi, terus. Dirayu. 3, 2, 1. Oke, selesai. Mas Reksan berhasil nih. Oke, berhasil untuk Mas Reksan memberi tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, dirayu apa gimana? Kok bunga palsu kan dibenar-benar. Dikasih bunga lagi mas. Berhadapan nggak apa-apa menghadap ke sebelah utara, nggak apa-apa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari Bu Fitri dulu. Pertanyaan yang pertama. Apakah Anda atau teman membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasan Anda? Jadi seperti ini Bu Fitri. Pertanyaan pertama, mengapa Anda tidak memberikan padahal Anda sudah bahkan diberi imbalan berupa sesuatu yang berharga, tapi Anda tidak mau memberikan? Nanti jelaskan alasannya. Yang kedua, dalam kegiatan ini sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Jadi yang mengontrol di sini panjenengan apa rekan-rekan yang lain. Bisa dijawab begini? Monggo. Terima kasih Pak Ari. Tadi tidak ada yang berhasil membuka kepala tangan saya. Karena ini diberitahukan atau tidak? Bisa diberitahukan, bisa tidak. Yang penting itu sesuatu yang sangat berharga. Oke. Karena ini sangat berharga bagi saya. Karena tidak bisa di-share dengan orang lain. Apa ini? Yaitu suami. Tidak mungkin saya jadi yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan saya ini adalah saya sendiri karena ini sangat berharga bagi saya. Terima kasih, tepuk tangan Bu. Terima kasih Bu Fitri. Monggo silakan duduk Bu. Bu Enda. Nah, ini kayak suami sini dulu. Juga disopo mangke. Monggo Bu Enda jawabannya dipersilakan. Terima kasih Pak Ari untuk alasan dari saya tadi yang kenapa saya memberikan tadi sempat tergiur dengan rayuan. Karena ini barangnya bukan berharga nomor 1, ini sudah nomor 2 yaitu HP. Ini nanti merayunya cuma pinjam sebentar, pinjam sebentar. Ini tak kasih bunganya kebetulan sangat cantik, nah ini agak tertarik. Nah ini rayuannya tidak diminta, nah, cuma dipinjam sebentar. Nah itu aja, makanya saya kasih sebentar. Nah itu untuk teori kontrol sebenarnya dari saya sendiri, cuma ini tadi untuk kontrolnya kurang begitu kontrol, akhirnya terlalu. Oleh kebijakan, iya, untuk perintah kontrol kurang sih dari itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda, tepuk tangan untuk Bunda. Berarti remnya agak mengeslok dari Bunda. Terima kasih Bapak Ibu. Itu merupakan sedikit nanti pembuka kita dari untuk teori kita ke belakangnya, yaitu tentang ada teori kontrol, bagaimana kita harus mengontrol diri kita untuk menangani anak didik kita. Terima kasih. Berikutnya yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jadi berawal nanti Bapak Ibu agar kita diskusinya interaktif dan tidak
mengantuk, ya. Kalau saya bilang guru hebat, Anda menjawab bergerak, bergerak, menggerakkan, ya. Agar nanti yang awalnya kita hanya slogan, kita bisa terapkan sehari-hari. Dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Mungkin Bapak Ibu, semoga ini menjadi titik awal kita untuk menuju budaya positif, yaitu dengan saling mendukung. Terima kasih sudah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk saling mendukung, yaitu menghadiri undangan saya untuk mengerjakan aksi nyata saya di modul 1.4 ini, dan saling belajar. Saya pun juga belajar dan panjenengan juga belajar, jadi kita sama-sama belajar dan saling bekerja sama. Kita semua saling bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif ini. Guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, ben boten ngantuk Bapak Ibu, jadi ada slogan. Suatu saat akan bisa kita terapkan sehari-hari dan tidak hanya slogan. Amin, semoga. Berikutnya, konsep kunci untuk mewujudkan budaya positif ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Kita nanti akan bedah satu persatu, bagaimana cara untuk mewujudkan budaya positif melalui konsep kunci 7 konsep ini. Nah, ini ada perubahan belajar sampai yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan, tadi yang di awal yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Berarti kalau ada kata perubahan, berarti harus ada yang baru. Apa itu paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Bapak Ibu, nilai-nilai profil pelajar Pancasila wonten pinten. Jangan biasanya harus profil pelajar Pancasila. Ayo, ada berapa? Pak Mufti ada berapa? Ada 6. Oke, ada 6, Bapak Ibu. Mungkin ini ada teori yang bagus untuk menghafal dan nanti bisa ditularkan ke anak. Sesuatu yang dihafal itu sangat mudah menggunakan lagu. Lek jelujur tok profil pelajar Pancasila 1. Nah, bingung. Jadi harus pakai lagu mungkin enak. Contoh lagunya nanti bisa diterapkan ke kelas panjenengan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi diulangi, niki ngapunten semuanya saged jumeneng berdiri, monggo. Kersane rada hidup suasana kita hari ini, monggo. Dekat ngantuk. Monggo Pak Mufti, yo 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi profil pelajar, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang sudah kita sebutkan tadi dengan lagu. Jadi sesuatu hafalan itu kalau dengan lagu
itu bisa mudah. Gitu. Berikutnya, nah ini baru. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Theory Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita nanti membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini kata-kata yang sangat bagus sekali dari Stephen R. Covey. Ini tentang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Berikutnya, apa arti dari stimulus respon dan teori kontrol? Sebelum menginjak lebih jauh Bapak Ibu, kita bedah dulu. Stimulus respon adalah peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh manusia yang menyebabkan timbulnya suatu perubahan tingkah laku. Dan teori kontrol adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Jadi stimulus dan respon menurut Stephen R. Covey, menurut penelitiannya, stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama, tapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Contoh, Pak Eksan dan Pak Bima mungkin realitasnya kita bekerja sehari-hari dengan di instansi yang sama, tapi kebutuhan kita berbeda. Gitu betul? Nah, yang tegas semua kebutuhan manusia itu berbeda, gitu Bapak Ibu. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama di teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang Bapak Ibu awali tadi, Anda menggenggam sesuatu, iki tak kek neopoga, iki berharga atau kurang berharga. Nah, itu teori kontrol Anda, memberikan atau tidak memberikan. Itu pengontrol kendali penuh ada di diri Anda, bukan ada di orang lain. Meskipun orang lain melakukan tipu-tipu, melakukan suap, melakukan istilahnya menyogok, kita boleh duit berapa, kita bayar. Nah, itu yang memegang teori kontrol ada diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Jadi Bapak Ibu, di teori kontrol kita diberi pelajaran tentang berpikir menang dan menang. Kita diajarkan berpikir di teori kontrol tidak kalah, tapi menang dan menang. Karena di asal usulnya manusia itu adalah makhluk pilihan dan makhluk yang menang. Karena apa? Dari sejuta sekian ribu sel yang diberikan dari bapak ke ibu kita, itu ada ribuan, gitu. Kalau Anda ada videonya, itu Anda lihat di YouTube, ada ribuan sel bibit dari orang itu ada hanya satu yang diberi izin oleh Allah SWT untuk menjadi kita semua. Jadi kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat yang harus model berpikirnya menang dan menang. Nah, ini.
Berikutnya, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berpihak pada murid berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi, bahasa Indonesia nih, atau pembedaan dan berbeda. Terdiferensiasi ini artinya pembeda atau berbeda, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya, Bapak Ibu. Tidak mungkin kita memberi pembelajaran atau memberi pendidik anak di kelas 2, kelas 1 disamakan dengan kelas sarjana, itu tidak mungkin. Jadi harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Misalkan berikutnya, disiplin positif. Konsep kunci yang kedua yaitu disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang dan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin dari dulu ke dulu contoh saya, Bapak Ibu, nek ngerti kata disiplin ini wis males, pergi disiplin, masalah saja. Itu disiplin adalah kebiasaan kita, Bapak Ibu. Mungkin di bapak-bapak kita yang bekerja mungkin atau mengabdi di TNI Polri, kata disiplin itu adalah kebiasaan. Jadi mungkin kebiasaan sehari-hari akhirnya malah tidak menjadi beban atau rasa berat kalau dikerjakan sehari-hari. Jadi kita merasa berat itu karena belum terbiasa. Akhirnya apa? Untuk mendisiplinkan, akhirnya budaya kita itu memberikan hukuman. Nanti kita belajar di konsep kunci ini bagaimana cara kita mendidik anak, membentuk karakter anak tanpa menghukum dan anak menjadi berkarakter atau berdisiplin. Bergerak menggerakkan. Monggo Bapak Ibu, pasukan yang sampun panjenengan adepi di lahapi, monggo kalih minum, kalih mau jajan, monggo nggih. Saged nyantai, serius, interaktif nggih. Jadi kita ya santai, serius, dan interaktif. Sesuatu kalau kita serius betul itu mesti satu, lek gak ngantuk, ya bosen nggih. Kalau yang kedua, sesuatu kalau kita bikin santai, serius, interaktif, itu nanti sesuatu yang sebetulnya waktunya yang lama akan terasa sedikit, insya Allah. Amin. Berikutnya, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, ini bahasa Londo, self disiplin. Nomor ini, self disiplin. Bu Fitri mungkin bisa menjawab apa Bu? Self disiplin. Ini bahasa Londo, Bu. Ini bahasa naik dulu jadi apa Bu? Nah, betul, okay? Ini bersifat disiplin diri. Disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin atau disiplin dari diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Bapak Ibu, contoh ini mungkin di luar
sedikit di luar pendidikan, mungkin menerapkan disiplin ya, dari kata ini. Wajiblah penguasaan mendisiplinkan kita. Nah, ini kalau di dalam peraturan lalu lintas. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen, Diane Restituring School Discipline. Nah, ini bahasa Londo nih. Tahun 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sebelum menginjak lebih lanjut, motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu apa Bapak Ibu? In itu apa? Dari dalam. Kalau X, nah berarti motivasi yang terbangun dari dalam dan motivasi yang terbangun dari luar. Okay. Biasanya motivasi yang terbangun dari dalam itu sadar diri, oh ini aku di target kudu ini, motivasi kudu gede. Nah itu sadar diri, akhirnya timbul motivasi yang berada di dalam diri. Kalau motivasi yang dari dalam diri ini belum keluar, maka motivasinya harus melalui motivasi ekstrinsik, motivasi dari orang lain. Berikutnya adalah ada teori kontrol. Adalah teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam choice theory. Choice theory itu apa? Choice theory ini kan apa? Penentuan pilihan. Nah, ini Londo meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang makna kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita baca satu persatu Bapak Ibu. Ilusi kontrol itu apa? Itu apa? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini tentang ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk. Nah, kalau yang dibujuk Mas Iksan pakai bunga, dibujuk pakai HP, nah itu nanti ini ilusi. Penguatan secara bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu,
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kita nanti bedah di belakang ada tentang pembuat merasa bersalah di posisi kontrol restitusi. Nanti ada contohnya di belakang. Next. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Berdasarkan sebuah pengukuran kerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi jangan terkadang mentang-mentang dewasa, mentang-mentang usia di atas iso maksa yang usia di bawah maksa itu tidak. Itu akan menimbulkan permusuhan. Nah, ini yang akan terbentuk. Berikutnya yang nomor 3, konsep kunci yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi, Bapak Ibu? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi itu kalau Anda memiliki tujuan, misalkan contoh, aku besok arep tes, itu lulus. Aku punya motivasi ini, kudu tak gede sinau. Nah, itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Berarti betul sekali Bapak Ibu, kalau motivasi yang ada dalam diri kita itu namanya intrinsik, itu akan lebih baik daripada motivasi ekstrinsik berada dari luar. Misalnya contoh yang saya masih ada motivasi dari luar, itu berarti belum ada motivasi dari dalam, itu namanya motivasi ekstrinsik. Kelanjutannya akan lebih baik itu kalau motivasinya timbul ada pada diri seseorang, timbul dalam diri sendiri. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Berubah, tergerak, bergerak, menggerak. Nah, monggo bareng nonton slogan minum alit disilakan monggo nggih. Kesannya boten ngantuk karena berikutnya 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Berarti ini motivasinya timbul karena untuk menghindari hukuman. Biasanya ini nanti kalau tidak mengerjakan tugas, nanti anak-anak nilainya kurang. Nah, itu berarti kalau menghindari ini berarti motivasinya belum ada pada diri anak, kemauan belajar dari sendiri itu belum ada. Jadi ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan
akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, berarti motivasi yang berada dari luar diri kita. Next, berikutnya nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini keterangannya, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini yang pertama tadi motivasi bawah, ini yang motivasi atas. Di satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi motivasi dalam diri orang tumbuh tapi melalui dengan dari orang lain. Ingkol aku ngelakoni ini oleh opo. Itu mengharapkan adalah motivasinya masih motivasi eksternal. Next, nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berlakunya bersifat internal bukan eksternal. Perbedaan di sini waktu ada perbedaannya, yaitu akan menjadi aku lakoni ini dan yomo besok. Nah, itu berarti kalau kita punya semangat, kita melakoni ini secara dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat, dengan yakin, Pak, insya Allah. Berarti kalau kita yakin Tuhan itu tidak diam. Maka kalau kita mempunyai motivasi internal, berarti kedepannya akan jauh lebih baik daripada motivasi eksternal. Itu Bapak Ibu. Jadi yang bagus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya misalnya yakin, karena yakin, kerja keras, sungguh-sungguh, dan doa orang tua khususnya ibu, maka akan terwujud apa yang diinginkan. Berarti motivasinya ini keluar dari diri sendiri. Yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Kita ambil contoh perbandingannya, yakni menurut Ki Hajar Dewantara, lampiran di bukunya lampiran 1, dasar-dasar pendidikan, Desember 1936, Januari 1937. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya ada orang pendidik. Jadi kita sebagai pendidik, ibu dan bapak hebat, itu diibaratkan petani oleh Ki Hajar Dewantara. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini teori atau kutipan buku yang sangat baik dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani, yang dimana anak-anak sebagai tumbuhan kita hanya bisa memupuk, menyirami,
menyuburkan tanahnya, tapi kita tidak bisa memaksa anak yang di sini diibaratkan padi, itu untuk tumbuh menjadi sebuah tanaman jagung atau tanaman yang lain. Misalnya aku nandur pari, nanti sampai tukul semongko. Nah itu berarti tidak mungkin, itu apabila itu diibaratkan kita sebagai petani. Pendidik sebagai petani, anak kita tuntun, kita sirami, berarti kita berikan yang baik, kita tuntun apa kreativitasnya, kita tuntun. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai petani yang menanam padi hanya dengan untuk tumbuhnya padi. Jadi kita tuntun tumbuhnya anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Memelihara tanaman padi memberi pupuk, basmula. Jadi kita hanya bisa melindungi, tidak bisa memaksa anak untuk tumbuh tidak sesuai dengan kodratnya. Nandure pari, tapi tukulnya suka tepi, nah itu nggak oke. Tandur pari, tukulnya suka tepi, nah itu berarti petaninya yang kurang rajin membersihkan. Itu hanya intermezzo itu. Berikutnya, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Ini bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Ini semua sudah teradopsi di profil pelajar Pancasila. Guru bergerak, menggerakkan. Monggo dilatih Bapak Ibu. Ini menunggu slogan terus minum Pak. Monggo diingetin betul ngomong. Monggo diingetin. Kita tetap di penyampaian materi dengan santai, serius, dan interaktif. Nah, itu. Oke. Berikutnya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Mendapatkan apa yang kita inginkan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, dan kesenangan yaitu dan penguasaan atau power. Bahasa Londonnya power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bapak Ibu kalau menemukan salah satu murid pemarah ataupun koncone sering dianoni, itu kalau Bapak Ibu dekati, coba digali opo dosennya nyebabnya murid itu pasti satu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kelanjutan data tersebut ada 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau Bapak Ibu misalkan menemukan murid yang saya ilustrasikan tadi seperti pemarah, senengane nganoni kancane, apa yang punya teman itu dirampas, hal yang kurang baik tersebut, mungkin Bapak Ibu kalau Anda kritis dan mungkin digali secara dalam, ini ada salah satu, salah dua, atau salah tiga, mungkin semua kebutuhan ini tidak atau belum terpenuhi.
Mungkin anak yang kurang masuk itu kalau kita terusin, oh tiba keluar ngapunten lalu ternyata keluarganya broken home, bapaknya sudah tidak mengurusi anaknya, ngurusi awake dhewe, bingung golek pangan, akhirnya anak wis sekolah karepmu gak yo karepmu. Nah itu Bapak Ibu, di mana posisi kita seorang pendidik itu dibutuhkan dalam mengatasi seperti itu. Semoga apa yang kita kerjakan dengan ikhlas, ikhlas ini abot, terutama kalau yang tidak menyanyi ikhlas memang abot, tapi kita berusaha. Kalau kita sudah berniat kok ikhlas, terus malaikat nyatet, oh ini Mas Iksan nyatet, mungkin ngotot ya Pak Noh, guru hebat bergerakkan. Monggo kita kirim Bapak Ibu. Ini pembukaan dasar menurut Dr. William Dasar dan choice theory. Ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Misalkan kalau bapak ibu yang sewu, ibu-ibu misalnya pergi lalu omah dhewe ditinggal bapak itu merasa nyaman atau kurang nyaman. Nah, ini bedanya berarti tadi perasaan teori kontrolnya sama dulu gitu, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Itu nyaman karena terbiasa, tidak nyaman karena tidak terbiasa. Biasanya nyaman, lalu biasanya kuliner titik, enggak. Nanti bisa digali Bapak Ibu, orang ngomong gitu. Biasanya orang nyaman, mendino dibaturi gitu, masak dibaturi itu ditinggal pakai nanti, lalu itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya ini ada yang kurang. Itu Bapak Ibu. Berikutnya, next, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini rasa kasih dan rasa diterima. Jadi misalkan Bapak Ibu bayangin, jadi kalau anak kasih sayangnya saja kurang dari keluarga, mungkin dia akan mencurahkan hal-hal yang negatif. Biasanya ini sekilas yang saya ilustrasikan, kasih yang keluarganya kurang karena ada permasalahan keluarga, bapak ibu yang broken home. Mungkin di sekolahan anak akan melampiaskan hal-hal yang negatif. Tidak semua Bapak Ibu, tapi sebagian besar mungkin seperti itu. Next, kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar penguasaan. Berikutnya, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan,
mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu. Kesenangan, berikutnya ada kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Ini jangan bayangin, urip tanpa kenikmatan dan ini koyopo. Betapa menyedihkannya. Grace harus menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Oke? Jadi kalau kita bisa menggali, bisa menganalisa kenikmatan yang diberikan Tuhan ini luar biasa mungkin. Kita bisa melihat, kita bisa bernafas, kita bisa berkumpul, kita bisa menjadi pendidik untuk anak-anak, itu adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Contoh kasus, nah ini Bapak Ibu, sebetulnya banyak kasus yang ada di, bukan banyak ya, ada sedemikian kasus mungkin yang kita temui di anak didik kita di dalam kelas. Ya. Ini saya berikan ilustrasi kasus. Ibu Desi guru wali kelas 2A dari Ibu Ega di SD Cinta Kasih sedang menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tono. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Tono yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Desi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan ini Tono itu melakukan hal itu? Ini benar. Jadi ini ada beberapa kebutuhan dasar Tono yang tidak terpenuhi. Niki Tono seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Berarti kalau minta bekal makan siang ini berarti yang pertama analisa kita apa itu kebutuhan dasar survival atau bertahan hidup. Mungkin kalau ibu dari keluarganya, kalau ibu kurang dimasak nih, akhirnya budal matangnya luwe gitu, saru nih sariti, akhirnya ngerumol ini jajan kancane. Berarti dia itu kurang kebutuhan dasarnya kurang tentang survival atau bertahan hidup. Jadi aku luwe lek gak mangan engko ngantuk. Nggih akhirnya wis boten kawancane wis uluki ya akhirnya iki ya. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin itu bisa jadi tentang kebutuhan dasar yaitu kalau flashback lagi tadi bertahan hidup masuk ya, mungkin gak tahu diberi bekal, gak tahu digawani sangune saiki, akhirnya malah memaras punya temannya. Itu bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Kekurangan kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti untuk permasalahan Tono tadi, kebutuhan rasa kasih sayang itu sudah terpenuhi apa belum, Bapak Ibu? Meras kancane dulu dijaduk, di mana berarti rasa kasih sayangnya ini dan rasa diterimanya sudah terpenuhi apa belum? Belum ya. Kalau rasa kasih sayang ini paling tidak dari dalam keluarga, itu mungkin Tono tidak memeras atau memaksa makanan temannya untuk diambil, karena apa? Pasti dari rumah dikasih bekal oleh ibu atau orang tuanya atau keluarganya, diberi uang saku yang cukup
itu melambang dari kasih sayang. Akhirnya kebutuhan dasarnya terpenuhi dan tidak melakukan hal tersebut. Dan berikutnya ada penguasaan. Nah ini kebutuhan dasar akan penguasaan tono tadi. Kebutuhan penguasaannya ini sudah terpenuhi belum, Pak Bu? Sing jalur-jalur rezeki tak jalur Pak Bima ini. Aku ngelak kamu ini. Nah itu berarti kan seolah-olah dia berkuasa. Pak Bima jelas tawannya aku ke aku. Nah itu berarti teori akan penguasaan ataupun pengakuan atas kemampuannya itu tidak terpenuhi. Akhirnya wis sakwa PDW. Berikutnya adalah tentang kebebasan. Nah ini kalau kebebasan berarti kalau kebebasan belum terpenuhi, gitu. Karena apa? Karena dia belum bisa mengendalikan apa yang ada dalam dirinya, perbuatannya. Ini adalah waktu itu kami mikir, yang penting aku bertahan hidup. Tak suruh ibu mangane dan akhirnya pertama gak perih. Kesenangan. Nah, ini kemungkinan Bapak Ibu ada, gitu. Biasanya enak sing senengane iki jualuki dengan kancane, senengane ganggu. Nah, itu mungkin dari tono tadi kebutuhan akan kesenangannya juga tidak terpenuhi. Nah, akhirnya ganggu temannya punya bekal diambil. Nah, itu kebutuhan akan kesenangan tidak terpenuhi. Guru tergerak menggerakkan. Oke, tidak lebih Bapak Ibu. Yang kelima, kurang dua tadi Bapak Ibu. Masih semangat ya? Semangat, Bismillah. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi berkah dan menjadi amal kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, biasanya kalau ada mendengar kata restitusi itu di mana Bapak Ibu? Biasanya di mana? Restitusi itu biasanya ada di kata-kata yang ada di perpajakan. Restitusi itu yang artinya ganti rugi atau pengampunan. Nah, itu restitusi. Itu kata restitusi diadopsi di pendidikan, yaitu di posisi kontrol restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, di sini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, yang dikembangkan oleh Dayane dosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ini nanti adalah sebagai dasar kita untuk mengatasi anak atau membentuk karakter anak Bapak Ibu. Yang pertama posisi kontrol, ada penghukum, pembuat merasa teman, pemantau, manajer. Penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau bahkan, mohon maaf Bapak Ibu, menggunakan hukuman verbal. Biasanya, ini zaman cerita guru-guru kelompok SD, kuil rawane Bapak Ibu, goblok, pengkuat lagi. Itu guru saya seperti itu. Jadi itu teori penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Itu biasanya
itu biasanya digunakan guru-guru kita yang zaman dulu, ya. Biasanya digunakan seperti itu, Mas Fisik. Yang kedua, untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tiga, posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pendekatan antara mata, pendekatan persuasi. Monitor sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Nomor 5, sebagai kontrol sebagai manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Bapak Ibu, berikutnya nanti akan ada contoh-contoh bagaimana menangani anak didik kita siswa dengan kelima posisi kontrol tersebut. Nanti Bapak Ibu amati, apa itu sing cocok tak terapnya di anak-anak. Nanti Bapak Ibu amati. Videonya bagus sekali Bapak Ibu. Ada perkataannya, dialognya sangat bagus. Nanti dicermati apa nanti di akhir apa posisi kontrol yang pas yang saya terapkan untuk anak didik kita. Ini teori hukum Bapak Ibu. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Oke, ini teori kontrol sebagai penghukum. Berikutnya, nah ini teori kontrol sebagai penghukum. Ciri penghukuman ada nada suaranya tinggi. Itu ruwet tak semua timpuk dari muridnya ya. Berarti itu teori penghukum. Pokoknya harus mau wasu bengok. Nah itu menggunakan teori penghukum. Cirinya ada nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Jadi pernah dengan lampai yang membuat Bapak Ibu pernah, ya? Alami Bapak Ibu, seorang manusia itu terkadang bisa ngotot karena oleh geling gaduk, ya sih kisah matu tak hukum, wes. Nada suaranya tak wingwi. Hasil kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini cerita mohon Bapak Ibu, dulu waktu saya sekolah SMA, ya. Nah ini SMA, segandengannya bocah niku gablek. Akhirnya ini disowoneni kalian ibu bapak gurunya. Benarnya datang karena anaknya bajunya dikeluarkan. Memang karakternya keras, gitu. Bapak guru dipanggil. Namanya anak kesini. Langsung bapak itu sebagai hukum. Nadanya tinggi, diduding-duding. Nah,
dilolok nih seperti itu dengan kata-kata yang kurang pas atau kurang baik, akhirnya apa? Berhubung anaknya ini mentalnya bagus, mentalnya apik, kowendel, gak serius, akhirnya apa? Boleh dimotori guru ini, digebos bapak ibu, akhirnya digobos, udah ngomong tak gebosnya motornya pak ibu. Nah, itu adalah hasil bapak ibu, hasil dari kita sebagai teori hukum itu terkadang seperti itu, tidak semua, tapi hampir kalau anak-anak yang kita tahu seperti itu. Itu teori hukum dengan hasilnya seperti ini, konsekuensinya. Nah, itu intermezzo saja, pengalaman dulu waktu saya sekolah di SMA. Berikutnya ada posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan sempat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini bapak ibu membuat merasa bersalah. Ciri membuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, tapi nyelengit bapak ibu, nanti rosok. Bahasa tubuh merapat pada anak-anak lesu. Contoh ini misalnya, Pak Bima datang terlambat, bajunya ucol. Nah, itu berarti itu merasa bersalah. Akhirnya bocah yang disalahnya, membuat merasa bersalah. Nada suaranya itu bener apa nih? Menegur, menegur, tapi dengan cara anak itu dibuat dengan rasa bersalah, sedih, akhirnya. Nah, ini hasilnya anak, konsekuensi hasil ke anak adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Ilusi saya tadi, saya kowendel, akhirnya motor guru digembos, walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi nek murid ini menengan salah terus gak diuni, nah itu berarti yang dikhawatirkan dia adalah meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Jadi berikutnya Bapak Ibu nanti dianalisa teori mana yang pas yang saya terapkan untuk anak didik. Berikutnya ada sebagai posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini teori kontrol posisi sebagai teman. Teman sebagai teman adalah nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengendalikan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi di sini teori kontrol kita berperan, Bapak Ibu. Itu sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal keluar pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ciri pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini Bapak Ibu ciri seorang pemantau, biasanya itu menggunakan data. Data ini sejak kilo yang pas teko, itu sebagai pemantau. Next, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa cara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai ke alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tadi posisi manajer, Bapak Ibu. Posisi manajer cirinya adalah ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Alhasil, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersihkan seolah-olah menyesal. Berkaca pinggang itu apa Bapak Ibu? Malang kering, nah itu berkaca pinggang. Tampak sedih sekali karena perbuatan murid ataupun bersandar guru menempatkan diri sebagai murid, teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah ini tampil teori kontra menurut Dayane Gosen, Bapak Ibu. Ini nanti filenya bisa saya kirim lewat WhatsApp atau di Google Drive. Nah sebelum menginjak ke poin 6 Bapak Ibu, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, posisi apakah yang pas untuk mengatasi atau menganalisa murid atas kesalahannya? Posisi kontrol mana yang pas Bapak Ibu? Ada posisi kontrol nih, ada 5. Sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai penghukum. Napa Bapak Ibu yang paling pas untuk yang diterapkan ke anak-anak? Moga yang merasa tergerak menjawab, angkat tangan. Pakai mic Pak Mufti. Terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya posisi yang pas untuk diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekolah adalah posisi manajer. Karena dari posisi manajer itu murid diminta untuk mencari solusinya sendiri. Jadi dengan mencari solusi dari diri murid sendiri, menumbuhkan sikap berpikir kritis, dan juga karena itu solusinya dari murid sendiri untuk melatih tanggung jawab pada diri murid. Mungkin seperti itu jawab saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mufti atas sampai Pak Mufti menganalisa yang pas dibuat untuk mengatasi adalah manajer, yaitu murid untuk menyelesaikan masalahnya dengan solusinya sendiri. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Apa yang pas, posisi kontrol yang mana yang pas untuk mengatasi peserta didik panjenengan? Monggo yang mana nih? Nah, gitu. Pertanyaannya, kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya gitu. Bagaimana kalau murid dengan posisi manajer ini tidak bisa menemukan solusinya sendiri? Contoh dengan kelas bawah, apakah pas diberi dengan posisi manajer? Monggo Bapak Ibu, pas apa tidak? Oke, bisa mawon ini salah bukan didedong, kita belajar bersama. Jadi bagaimana kalau kelas bawah? Apa bisa ini dibuat manajer? Nah, ini seperti teori
Kalau misalkan kelas 4, 5, 6 ini masih bisa insya Allah. Tapi kalau kelas bawah, apa bisa di posisi manajer? Pasnya posisi apa? Oke, sebagai teman gitu Pak Ibu kalau kelas bawah. Sebagai teman, gitu. Sebagai seperti yang apa dikutip dalam Gajah Dewantara, filosofis pendidikan Gajah Dewantara, murid itu kita tuntut. Nah, ini kita harus menuntut murid. Bagaimana kalau murid itu belum bisa berjalan? Lah muridnya duduk, bagaimana dituntut? Okay. Berarti ini apa Bapak Ibu? Teori kontrol kita yang bermain. Okay. Kita berdirikan dulu muridnya, baru kita tutup. Okay. Jadi posisi yang pas. Jadi kita mungkin dari contoh tadi itu anak sudah usia dewasa, jadi sudah bisa menerapkan posisi solusi apa yang ada permasalahan. Jadi bisa diterapkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai teman itu juga bisa bagus, tapi teori kontrolnya bermain. Agar apa? Agar anak tidak menyepelekan, tidak memborong koncone. Nah, kita sebagai teman, baik kono sama tidak ada sopan santun, jadi kita harus memberi kontrol. Sedikit bercerita Bapak Ibu. Kemarin saya ada diskusi dengan sesama rekan calon guru penggerak. Beliau guru SMP. Pak, aku ini ngatasi kasus muridku. Ya Bu, konangan bengi-bengi ning sawah. Wah, karo sopo? Aku gak ngelok pondok. Ora Pak, karo pancare. Waduh, iki. Lah niki lagi kayak posisi manajer, wis tak rapiin Pak, solusinya lo gitu. Nah, ini kan bisa. Oke, berarti ini beliau saya tanya, Bu, jangan pakai teori kontrol apa untuk masalah tersebut? Saya pakai teori teman Pak. Tapi saya memposisikan sendiri saya, teori kontrol saya main. Jadi saya tanya, anaknya itu dikonangi ning sawah karo pacare, akhirnya dilaporkan ke sekolah. Beliaunya terus didekati, dipanggil anaknya, didekati. Sebelumnya ditanya oleh wali kelasnya, yang bukan apa itu, belum mengetahui tentang posisi kontrol. Nyapa sama pacarmu? Dia aturannya itu akhirnya itu anak menengok tidak menjawab itu. Akhirnya dipanggillah si anaknya itu dengan teman saya sama dengan rekan calon guru penggerak. Nyapo ngomong sawah bengi-bengi jam 11. Cerita ibu akan memberikan solusi permasalahannya apa? Cerita, nah ternyata cerita. Memang cerita seperti itu, dalam artian anaknya mohon maaf Bu, belum sempat melakukan hubungan. Hanya saja biasanya bocah-bocah pacaran yang petang-petangan. Tapi itu hanya yang dua motor tok, gitu, tidak melakukan hubungan. Itu masih SMP Bu, itu real, ceritanya. Karena makanya kita sebagai pendidik itu mewujudkan anak berkarakter sebagai profil pelajar Pancasila itu memang sangat-sangat penting. Akhirnya bercerita sebagai teman, jadi diajak ngomong kenapa, bahasanya halus, kata halus sebagai teman. Akhirnya bercerita, akhirnya terima solusi. Ternyata anak itu memang hanya duduk saja di tempat yang gelap, tidak melakukan apa-apa. Alhasil sudah terima solusi dan sudah selesai. Nah itu Pak Ibu Guru, di mana di posisi kontrol ini teori kontrol kita juga memainkan. Di sisi lain sebagai manajer ini juga sangat bagus. Anak akan memberikan solusi atas masalahnya sendiri, dan sebagai teman itu juga bagus. Asalkan kita punya teori kontrol agar tidak terlalu sebagai teman. Akhirnya anak ketergantungan terhadap kita, akhirnya apa yang kita suruh hanya kita yang mengerjakannya, mau dengan hanya kita yang sing ngongkon awake tok sing gelem ngoten nggih Bapak Ibu.
Jadi kalau Bapak Ibu guru lain menyuruh itu tidak mau, hanya dengan kita yang mau. Nah, ini teori kontrol kita yang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekelas intermezzo tentang kasus di teman saya di Calon Guru. Berikutnya, guru hebat bergerak, menggerakkan. Nah, bukan Bapak Ibu, ini kalau matur kadang lagi jalan. Keyakinan kelas, poin yang keenam, konsep kuncinya adalah sesuatu yang diyakini bersama berdasarkan kegiatan pikiran, meneliti dan kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Mengapa keyakinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima, guru mapel bahasa Inggris SDN Kandat 1, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan dalam penerapan budaya positif. Keyakinan sangat penting sekali sebelum belajar mengajar dilakukan. Tujuannya adalah agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah, karena dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik, sehingga peserta didik dapat mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan positif yang dilakukan. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan oleh Bapak Ari Cahyo Wismayanto sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang telah menggerakkan budaya positif di SDN Kandat 1 dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan kebiasaan-kebiasaan positif sehingga peserta didik merasa nyaman tanpa adanya hukuman yang akan menyakitinya. Saya berharap semoga budaya positif berjalan dengan efektif di SDN Kandat 1. Terima kasih Bapak Ari atas berbagi ilmu dan pemahamannya. Semoga sukses dalam pendidikan guru penggeraknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi 4B. Peristiwa dalam rangka menyelesaikan modul 1.4 budaya positif dilakukan dengan rangkaian aksi nyata yang terdiri dari implementasi penerapan budaya positif di kelas. Kedua, perasaan. Perasaan saya sangat senang karena dapat berbagi dengan rekan guru dan dapat berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran. Kegiatan diawali dengan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berkoordinasi dengan rekan guru, menyiapkan bahan materi, membuat keyakinan kelas, melakukan restitusi, melaksanakan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru, refleksi, rencana kegiatan, dan tindak lanjut. Yang terakhir adalah penerapan. Kedepannya, saya sangat berharap nilai-nilai kebajikan universal dapat tumbuh pada siswa dan dapat menjadi motivasi intrinsik sehingga budaya positif dapat terwujud di sekolah. Berikutnya, Ibu dan Bapak guru hebat, rencana tindak lanjut. Rencana yang akan saya lakukan ke depannya adalah terus berinovasi, merefleksi diri, dan selalu berusaha bergerak dan melakukan perubahan. Mulai dari diri dan berkolaborasi dengan teman sejawat, menumbuhkan motivasi intrinsik, serta menciptakan budaya positif di sekolah, dan terus membangun kolaborasi dengan warga sekolah, demi terwujudnya budaya positif dan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Ibu dan Bapak guru hebat, aksi nyata saya di modul 1.4. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.